Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini dengan terus bertambahnya jumlah pengungsi, pemerintah Kabupaten Magelang ini melakukan proses rapid test terhadap warga yang terdampak aktivitas dari Gunung Merapi, di mana diketahui dari beberapa orang pengungsi, ini 9 orang dinyatakan reaktif COVID-19, 2 diantaranya merupakan balita. Jadi ada 160 jiwa warga di 2 dusun, yakni Dusun Banaran dan Gondang Rejo, Desa Keningar, Kecamatan Dukun, yang langsung mengikuti rapid test Fit ya. Dan memang tadi Vita sudah menyebutkan ada sekitar 9 yang reaktif, dan tentu pertanyaannya kemudian apakah pada saat itu juga dilakukan PCR kan begitu, dan hasilnya apakah sudah keluar. Pertanyaannya lagi berikut adalah bagaimana perlakuan pemerintah setempat dengan ada ditemukannya yang reaktif seperti ini. Penanganannya seperti apa? Kita akan langsung berbincang ya Via pagi hari ini bersama dengan Kepala BPBD Magelang, Pak Edi Santo. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Vita. Sehat Pak Edi? Pak Tadi. Oke. Alhamdulillah Pak Edi. Ya, Pak Edi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu Pak Edi. Pak Edi, ini ada 9 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19. Untuk hasil dari tes PCR-nya seperti apa? Ya, sampai dengan hari ini belum keluar hasil tes swab-nya. Sebenarnya juga masih ada 4 yang komorbid dan sudah kita evakuasi. Jadi 9 yang reaktif itu sudah kita isolasi di Rumah Sakit Merah Putih. Untuk antisipasi penularan, penyebaran. Artinya antara 9 dengan 4 itu terpisah begitu ya Pak ya? Iya, terpisah. Oke, ini kalau yang 4 ini komorbid Pak, artinya bisa dipastikan positif sudah begitu? Bukan, jadi Penyakit mereka bawaan ya? Ya, yang punya penyakit bawaan, yang mereka punya potensi atau punya risiko lebih tinggi terhadap penularan dari COVID-19 itu. Jadi harus kita evakuasi. Kalau kita breakdown data dari 9 dan 4 ini Pak, usia lalu juga identitasnya, bukan identitas lah, mungkin usia gitu Pak? Ya, ada 2 balita, yang satu umur 5 bulan, yang satu umur 8 bulan yang terkena. Kemudian yang lain dewasa dan orang tua. Lansia Pak? Itu yang harus kita waspadai. Ya. Dan sekarang untuk lebih kita bisa menseleksi kemudian mencegah penyebaran, bahkan relawan pun ditargetkan untuk bisa dilakukan rapid. Mereka kan yang intens berkomunikasi, mengkomunikasikan, membantu. Jangan sampai menjadi tertular atau menularkan. Ini yang memang harus waspada, dan kita kerja keras untuk itu. Oke. Pak Edi, tadi 9 orang reaktif ini masih menunggu hasil tes swab. Keluarnya kapan Pak? Kalau misalnya betul 1 minggu, artinya hari Jumat ya, hari Jumat. Tapi saya berharap bisa lebih cepat agar tracing atau langkah berikutnya bisa dilakukan oleh tim kesehatan dari Dinkes lebih cepat lagi. Oke, artinya tracing sudah berjalan saat ini dan hasilnya sudah sejauh ini diketahui Pak? Hasil tracing? Belum, untuk rapidnya sudah, tapi hasil swab, kan setelah rapid dilanjutkan dengan swab. Nah, ini yang belum kita dapatkan hasilnya. Yang saya maksud mungkin tracking Pak, kalau tracking bagaimana? Oh ya, trackingnya terus dilakukan tentu oleh Dinas Kesehatan, kemudian dilakukan upaya isolasi untuk yang kontak eratnya. Tentu terutama ibunya, kemudian bapaknya, kemudian yang sering dia mengasuh, juga dilakukan. Oke, jadi maksudnya gini Pak, apakah kemudian ada penanganan khusus misalnya orang yang masuk dalam kontak tracing dengan warga yang mengungsi saat ini? Ya, perlakuan khususnya dilakukan isolasi di tempat pengungsian oleh tim kesehatan. Oh, maksudnya isolasinya di satu lokasi dengan warga pengungsian lainnya begitu? Iya, tapi kan kita dengan bilik-bilik dan disediakan misalnya di sekolah. Di sekolah itu ada ditempatkan di situ yang tracing, itu ditempatkan di kelas yang sama, kemudian diberikan edukasi mereka harus seperti apa supaya tidak tertular dan menularkan. Oke, Pak Edi, ini kan saya ingin tahu total berapa pengungsi saat ini mengungsi di warga terdampak Merapi. Sampai dengan saat ini ada 812 jiwa yang mengungsi dari 4 desa. Sebenarnya menurut rekomendasi dari BPTKG hanya ada 3 desa, tapi kemarin desa Keningar ini karena trauma letusan tahun 2010, ya mereka menghendaki untuk bisa
evakuasi ke tempat pengungsian. Oke. Tentu kita melayani supaya semuanya tetap nyaman, aman, dan sekali lagi trauma itu juga tidak bisa dipaksa untuk tetap tetap mereka tenang di sana. Kalau memang tidak, ya kita layani. Oke, ada 812 pengungsi, tadi Pak Edi mengatakan 812 pengungsi ini tersebar di beberapa titik pengungsian, dan apakah sampai saat ini Pak untuk titik-titik pengungsian yang disediakan ini mampu menampung dan juga mengakomodir sejumlah warga yang terdampak? Iya, 812 itu ada di 9 titik pengungsian. Oke. Yang sekarang ini sudah tertampung semua. Tantangan kita adalah bahwa tempat pengungsian yang sudah kita sediakan melalui konsep Sister Village itu atau desa bersaudara, kapasitasnya kan sekarang tinggal 50%. Karena harus jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Artinya kapasitas yang dulu 100%, sekarang paling 40% atau paling banyak 50%. Sehingga kita memang sekarang ekstra untuk menyediakan tempat sesuai dengan protokol kesehatan. Mbak Vita, sekarang itu untuk yang 4 desa ada 3.203 jiwa yang sudah mengungsi 812. Artinya masih ada 2.000 sekian jiwa yang harus kalau mengungsi harus kita sediakan tempatnya. Dan tetap juga dengan berhitung protokol. Sehingga sekarang kita juga bekerja keras, berkoordinasi, bekerja sama dengan semua pihak untuk menyiapkan tempat yang tiba-tiba membengkak sampai dengan 2 kali lipat dari potensi yang sudah kita garap melalui Sister Village itu. Tapi saya beruntung semua pihak merespon dengan cara kerjasama yang baik, memberikan informasi, membantu, kemudian menyediakan tempatnya. Perguruan tinggi juga belum menyediakan tempatnya seperti UMM, aula bisa kita gunakan. Semoga ini menjadi jalan keluar, menjadi solusi. Setidak-tidaknya kita bisa menyiapkan tempatnya terlebih dahulu. Kalau untuk logistik, semuanya kita layani baik. Saya senang jiwa gotong royong masyarakat sekarang sudah mulai terlihat. Ada yang membantu sayur, ada yang membantu semua kebutuhan-kebutuhan kecil. Sehingga saya bisa lebih konsentrasi untuk hal-hal yang lebih, lebih besar. Yang detail-detail itu bisa ditangani oleh relawan, oleh kawan-kawan dari luar. Jiwa gotong royongnya luar biasa. Oke, baik Pak Edi Susanto, Kepala BPBD Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Pak atas informasinya dan juga kesediaan Bapak pagi ini untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.